Untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan ceramah dhamma, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita panjatkan Aradhana Dhamma Desana. Kepada pemimpin puja bakti, kami persilakan. Brahmacaloka dipate sahang pati katanjalean diwarang ayacata Santidasata Paraja Kajataka Desitatamang Anukampimang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, upasaka, upasika yang berbahagia. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, bahagia sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak semua. Ya, pagi hari ini juga bertepatan dengan Cap Gome ya. Ya, jadi ini adalah akhir dari 2 minggu perayaan Imlek ya. Kan awalnya Ceit, nah ini kan pas Cap Go-nya ya. Jadi pas 2 minggu ya. Jadi sebagian dari kita biasanya sih kalau Bante perhatiin kalau di tempat di tempat lain tuh ya, misalnya kayak di Sikawang itu lebih ramai Cap Gome kan daripada Imleknya ya. Ya, tapi Bapak Ibu di sini hadir di sini pagi hari ini pas Cap Gome ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk kembali membahas Dhamma ajaran Buddha ya. Dhamma yang Buddha ajarkan itu sebetulnya ya sesuatu yang bukan sesuatu yang jauh ya dari diri kita, tetapi sesuatu yang dekat sekali dengan hidup kita ya. Dhamma yang Buddha ajarkan itu sesuatu yang ada di dalam diri kita ya, di setiap kita masing-masing gitu ya, itu udah ada gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu ajaran yang sesuatu yang jauh sekali yang sepertinya nggak kita kenal gitu. Tetapi ini saking kita kenalnya gitu ya. Yaitu tentang apa? Tentang diri kita sendiri, tentang batin dan jasmani kita sendiri. Jadi ajaran Buddha itu
yang kita pelajari, yang kita yakini gitu ya, yang kita ikuti itu sesuatu yang dekat di dalam hidup kita, yaitu tentang diri kita sendiri, ya, tentang batin dan jasmani kita. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengikuti ajaran Buddha, ya sebetulnya itu bukan sesuatu yang lain dari diri kita, yaitu tentang diri kita, tentang hidup kita sendiri. Jadi ini sesuatu yang penting buat kita. Ya. Itu tentang ajaran Buddha, Dhamma. Jadi contohnya kalau misalkan Bapak Ibu kalau belajar sesuatu, ya belajar misalnya pelajaran misalnya keterampilan atau belajar tentang ilmu, ya kan, seperti sekarang kan ya di zaman modern ini ilmu tentang teknologi gitu kan, itu kan banyak gitu ya. Itu ya, kita bisa belajar tentang IT atau apapun yang sehubungan dengan teknologi, tetapi apa yang kita dapatkan dari ilmu itu kan kita gunakan untuk misalkan untuk penghidupan kita kan, untuk cari nafkah atau lain sebagainya, ya. Tetapi ajaran Buddha ini berbeda. Nah, ajaran Buddha ini kita gunakan untuk kehidupan kita gitu, karena ajaran Buddha itu adalah sesuatu ya, kalau misalkan bisa disamakan dengan ilmu, adalah ilmu tentang ya tentang hidup kita gitu, tentang kita menjalani hidup ya seperti apa dan bagaimana, ya kan kita semuanya hidup kan ya. Ya tapi mungkin kita nggak tahu gitu, nanti setelah kita hidup, setelah kita lahir itu ya untuk apa, bagaimana gitu, dan kenapa kita mungkin nggak tahu gitu ya. Tetapi melalui ajaran Buddha jadi kita mulai mengetahui tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Karena ajaran Buddha itu mengajarkan tentang itu semua, ya, bukan sesuatu yang jauh seperti pelajaran yang tadi Bate sebutkan, mungkin tentang pelajaran tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan yang kita pelajari mungkin di tempat kuliah atau di sekolah atau di manapun gitu yang kita dapatkan, itu kan untuk kehidupan, untuk penghasilan kita, untuk memenuhi kehidupan kita gitu, untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi berbeda dengan ajaran Buddha adalah sebuah ilmu yang nyata, yang yang kalau kita pelajari, kita akan tahu tentang pertama diri kita sendiri dan kita tahu tentang hidup kita gitu. Nah, ini bedanya gitu ya. Nah, itu bedanya tentang ajaran Buddha dan tentang ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Jadi buat kita itu penting sekali untuk mempunyai pengertian yang jelas, pengertian yang jernih tentang ajaran Buddha gitu ya. Karena ajaran ini akan kita gunakan untuk menuntun hidup kita, ya, menuntun hidup kita untuk kan kita semua hidup. Nah, setelah kita hidup kan kita harus menjalani kehidupan gitu kan, menjalani kehidupan kita, mau nggak mau kita akan menjalani kehidupan. Nah, ajaran Buddha ini nanti akan membantu kita di dalam menjalani kehidupan itu sendiri, ya, sehingga nanti tujuan dari hidup itu, yaitu yang sudah ditetapkan oleh, maksudnya yang sudah kita ketahui juga bersama bahwa tujuan hidup kita kan untuk mencapai seperti Buddha gitu, pencerahan gitu ya, mencapai pencerahan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu nggak apa yang dimaksud pencerahan gitu ya. Pencerahan kan kalau kita pas Waisak kan kita tahu kan Buddha ya, kita memperingati 3 hal ya. Memperingati 3 hal apa? Memperingati misalkan kelahiran, pencerahan, dan parinibbana Buddha. Nah, apa yang dimaksud pencerahan yang kita peringati setiap Waisak? Yang dimaksud pencerahan adalah ya Buddha mencapai pembebasan dari semua kilesa atau kekotoran batin yang ada di dalam dirinya, sehingga batin Buddha itu cerah. Nah, itu yang dimaksud pencerahan. Dan setelah itu Buddha kan mengajarkan Dhamma ya, ajaran Buddha disebut Dhamma selama 45 tahun selama hidupnya, setelah beliau mencapai pencerahan pada usia 35 sampai usia 80. Nah, Buddha mengajarkan Dhamma. Nah, Dhamma yang diajarkannya ya tujuannya sama, untuk mencapai pencerahan itu, untuk mencapai kebersihan di dalam batin kita masing-masing dari kekotoran batin. Nah, itu yang merupakan tujuan utama ya dari ajaran Buddha itu sendiri. Jadi dari setiap kita yang meyakini ajaran Buddha, kita mempunyai tujuan yang sama untuk membersihkan kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Jadi Dhamma ini yang akan kita gunakan, yang akan kita jalani, ini tujuannya sama
dari setiap kita, yaitu kita gunakan nanti untuk sebagai pedoman, sebagai alat ya yang akan membantu kita untuk membersihkan ya semua kekotoran batin yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mencapai pencerahan ya seperti apa yang Buddha capai, seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Nah, jadi ajaran Buddha yang pernah Buddha sampaikan itu kan luas gitu ya. Selama 45 tahun Buddha menguraikan ajarannya. Tetapi ya dari semua itu ya ada intinya dari ajaran Buddha. Apa sih inti ajaran Buddha? Yaitu tentang apa yang disebut Cattari Arya Sajani atau 4 kebenaran mulia gitu ya. Yang terdiri dari empat hal, yaitu tentang duka, terus sebab dari duka yang sering disebut samudaya, dan akhir duka yang disebut niroda, dan yang terakhir jalan menuju akhir duka yang disebut magga gitu ya. Jadi ada duka, sebabnya, akhirnya, dan jalan untuk menuju akhir duka. Nah, ini Cattari Arya Sajani 4 kebenaran mulia ini merupakan inti dari ajaran Buddha, merupakan master gitu ya dari ajaran Buddha, intinya, core-nya, masternya. Di ajaran Buddha yang lain yang Buddha sampaikan setelah itu sebetulnya ada hubungannya dengan ajaran Buddha 4 kebenaran mulia, sangat berhubungan, erat sekali hubungannya. Jadi kita bisa bisa mengkorelasi, bisa menghubungkan ketika Buddha mengajarkan hal-hal yang lain terhadap 4 kebenaran mulia ini. Nah, 4 kebenaran mulia ini juga sering disalahartikan juga, terus sering juga tidak diketahui dengan jelas gitu. Jadi pagi hari ini Bante akan mencoba menjelaskan sedikit ya tentang 4 kebenaran mulia sebisa yang Bante mampu lakukan gitu ya. Jadi kebenaran yang pertama tentang duka. Nah, duka itu kan sering diterjemahkan sebagai penderitaan, ketidakpuasan. Tapi sebetulnya maksud dari duka ini sangat luas sekali. Aspek dari kata-kata duka ini sangat luas, ya, sangat luas gitu. Tapi kita seringnya sebutnya sebagai sebuah penderitaan. Jadi sering dianggap ajaran Buddha itu sebagai ajaran yang pesimis gitu ya, gitu. Tapi sebetulnya nggak seperti itu. Nah, jadi kata-kata duka di dalam kebenaran mulia yang pertama itu mengandung aspek yang sangat luas. Itu bukan hanya berarti sebagai penderitaan, tetapi ya berarti sebagai ketidakpuasan, sebagai perubahan, sebagai tanpa inti, dan banyak lain aspek dari ajaran Buddha. Jadi segala segi kehidupan yang kita ada di dalam diri kita, ya baik secara fisik maupun secara jasmani, ya itu juga termasuk ya masuk dalam kelompok yang kita sebut duka ya. Ya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran Buddha tentang ya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia yang pertama kali Buddha sampaikan setelah beliau mencapai pencerahan. 2 bulan setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha menjelaskan ajaran yang pertama. Nah, ajaran ini menguraikan ini 4 kebenaran mulia ya. Dijelaskan di situ ya duka sebagai kelahiran, usia tua, sakit, kematian, sebagai tidak mendapatkan apa yang diinginkan, berpisah dari apa yang kita ya sukai ya, terus sebagai yang disebut ratapan ya. Terus kesedihan, ratapan, terus penderitaan fisik, penderitaan mental, maupun yang terakhir Sang Buddha menyimpulkan bahwa yang disebut duka adalah ya 5 kelompok ya 5 agregat atau 5 kelompok dari batin dan jasmani kita, 5 kelompok yang disebut makhluk yang yaitu 5 kelompok pelekatan yang ada di dalam diri kita yang disebut makhluk itu, yaitu yang pertama tentang rupa atau tubuh kita, terus yang kedua perasaan, ketiga sanya atau persepsi, yang keempat itu bentuk-bentuk pikiran kita atau formasi mental, dan yang terakhir disebut kesadaran. Nah, 5 agregat ini atau 5 kelompok kemelekatan inilah yang dimaksud tentang duka ya, itu singkatnya. Jadi kesimpulannya yang disebut duka itu yaitu 5 agregat ini. Dan apa yang dimaksud 5 agregat ini yaitu tubuh dan
batin kita, ya, fisik dan batin kita, ya. Jadi kita ini terdiri dari 5 agregat tersebut. Jadi kesimpulannya Buddha mengatakan yang disebut duka ya 5 agregat. Ya, dalam kesempatan lain Buddha pernah menyatakan apa itu duka? Duka ada 5 agregat. 5 agregat adalah duka, kayak gitu. Nah, jadi ajaran Buddha tentang duka itu sehubungan dengan siapa? Sehubungan dengan diri kita, gitu ya. Sehubungan dengan batin dan jasmani kita yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, ketika ada diri kita, gitu ya, ada batin jasmani yang kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu, seperti yang terlihat nyata, seperti pertama kelahiran, gitu kan. Kelahiran artinya apa sih? Kelahiran artinya munculnya 5 agregat itu kan. Munculnya fisik dan batin jasmani kita muncul, gitu ya. Terlahir gitu, muncul gitu. Nah, setelah muncul, ya, kita akan mengalami hal-hal yang nyata di dalam kehidupan seperti tadi usia tua, ya kan. Mungkin di antara kita di sini yang usianya sudah banyak kan. Nah, makanya disebut usia tua atau lansia, gitu ya. Nah, terus ada sakit, ya, baik sakit ringan maupun sakit berat, memiliki penyakit ringan atau penyakit berat, gitu ya. Terus satu hal lagi tentang penyakit, nanti akan menjelaskan sedikit ya. Namanya yang disebut penyakit sama rasa sakit itu 2 hal yang berbeda ya. Ya, kadang-kadang seseorang itu memiliki penyakit yang sama, tetapi rasa sakit yang dideritanya juga mungkin nggak sama, gitu ya. Gitu. Jadi itu rasa sakit dan penyakit itu sesuatu yang berbeda. Rasa sakit ini yang sering kita alami walaupun kita nggak ada penyakit. Coba kalau misalnya kita duduk lama di sini nih, ya, mendengarkan Bante ceramah gitu, duduk lama seperti ini tanpa bergerak, nanti kita mulai pegel kan, mulai timbul tuh pegel, sakit. Nah, itu kan rasa sakit ya, walaupun kita nggak memiliki penyakit saat ini, kita nggak terserang penyakit, tetapi rasa sakit mungkin muncul. Nah, itu rasa sakit ya, rasa sakit fisik. Ada juga ada rasa sakit batin kayak gitu ya. Nah, itu disebut rasa sakit. Jadi kelahiran, usia tua, sakit, nah, kematian. Nah, kematian ya mungkin kita sering melihat ya, kematian. Apa disebut kematian? Yaitu ya rusaknya fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh itu udah nggak bisa menokong kehidupan kita, sehingga batin kita itu nanti kelahir kembali ya, dan menempati menempati tubuh yang baru ya. Jadi kematian akan diikuti selalu kelahiran kembali ya. Jadi sebelum seseorang mencapai pencerahan tadi, menjadi arahat ya, seseorang akan terlahir kembali. Jadi kalau kita di Buddhis ya, kalau kita nggak tahu tentang kematian, nanti juga hidup yang kita jalani itu akan membingungkan kita. Jadi penting juga kita untuk memiliki pemahaman tentang kematian, apa yang disebut kematian. Ya, mungkin di antara kita sebagian menganggap misalnya kalau kematian itu hilang, lenyap gitu ya. Tapi kita tahu kalau kita di Buddhis kita diajarkan bahwa setiap kali kematian itu akan diikuti dengan kelahiran kembali kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa misalkan kita memiliki teman, sahabat, bahkan keluarga, sanak famili, bahkan orang tua yang telah meninggal, kita tahu bahwa mereka tuh nggak hilang, nggak lenyap, mereka terlahir kembali di suatu tempat. Ya, mungkin dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang gitu ya. Mereka tetap hidup, ada di hati kita gitu kan. Nah, jadi seperti kita memiliki misalkan anak yang pergi jauh, mungkin sekolah ya di luar negeri ya, sekolah di Amerika, di Australia, mungkin ya kita tahu bahwa misalnya dia tuh menjalani kehidupannya dengan baik kan, kita happy kan, kayak gitu kan, kita tahu. Jadi dia ada kan, walaupun kita nggak bisa lihat langsung kan, nggak bertemu gitu ya, tetapi kita tahu dia ada. Nah, demikian pula ya keluarga kita, sanak famili kita yang telah meninggal itu tetap hidup di hati kita gitu ya. Dia tahu kita harus maksudnya kita berpikir bahwa dia itu ya telah terlahir kembali menjalani kehidupan secara alamiahnya di tempat yang baru dengan keadaan yang baru, kayak gitu. Jadi dia tetap hidup gitu, dia nggak hilang kan, kayak gitu. Dia tetap saudara kita, tetap orang tua kita, ya hubungan kita dengan mereka ya tetap sama ya, nggak berubah walaupun mereka telah terlahir kembali. Demikian pula seperti anak kita kalau sekolah di luar negeri kan hubungannya nggak berubah kan, tetap anak ya, walaupun mereka mungkin nanti sukses atau enggak, di sana tetap hubungannya sama. Demikian pula ya keluarga kita yang telah meninggal, kita harus menganggap seperti itu ya. Jadi tetap ada di hati kita, di batin kita. Nah, itu tentang kematian.
Ya, jadi ada kelahiran, usia tua, kematian, ya, terus tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kehidupan kita kan seperti itu ya. Nggak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan ya. Kadang-kadang ya kita nggak bisa mendapatkan itu gitu ya. Dan lain sebagainya, penderitaan fisik, penderitaan mental, ya, kesedihan, ratapan, disebut kalau soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, itu artinya ya kita akan mengalami ya di dalam kehidupan ini ya, setelah memiliki tubuh fisik ini ya, kita akan mengalami hal-hal itu ya, mengalami hal-hal tersebut, yaitu ya kesedihan kadang-kadang, tapi nggak setiap saat kan, kadang-kadang ada gitu ya. Nah, terus kadang-kadang ya kalau kesedihannya meningkat kita bisa meratap ya sampai menangis kayak gitu, sampai bisa putus asa, ya timbul penderitaan fisik dan penderitaan mental yang kita alami setiap hari kayak gitu ya. Nah, itu disebut duka, dan itu cuma efeknya gitu ya. Ya, kenapa? Efeknya jadi ketika fisik dan mental ada ya, dan ketika diri kita hadir, kita akan secara alami mengalami itu gitu ya. Nah, itu yang disebut duka kayak gitu. Nah, jadi yang disebut duka itu ya maksudnya yaitu tubuh dan batin jasmani kita yang hadir. Nah, terus ada juga ajaran Buddha tentang yang disebut tilakana, tahu kan? Tilakana yaitu anicca, duka, dan anatta. Ini ajaran Buddha yang lainnya yang merupakan ajaran Buddha yang sangat penting juga gitu ya. Nah, jadi ajaran Buddha tentang anicca, duka, dan anatta itu maksudnya apa? Ya, maksudnya itu adalah sifat dari fisik dan mental yang sudah ada dalam diri kita, kayak gitu. Nah, jadi ketika fisik dan mental itu ada, nah kita akan mengalami sebagai sifat alami dari fisik dan mental kita, yaitu anicca, duka, dan anatta, yaitu ya. Duka artinya apa? Duka artinya kan yang tadi ya, duka tadi penderitaan dan lain-lainnya, ketidakpuasan dan lain-lainnya kayak gitu. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental, atau penderitaan yang nyata, atau penderitaan yang enggak nyata ya. Buddha mengatakan seperti di dalam teks dikatakan duka dukata, yaitu penderitaan yang nyata seperti tadi ya. Ya, rasa sakit fisik dan rasa sakit mental yang kita alami gitu ya. Seperti tadi Bante jelaskan, rasa sakit kan kadang-kadang kita akan alami walaupun kita nggak punya penyakit, karena rasa sakit dan penyakit dua hal yang berbeda. Ya, walaupun kadang-kadang kita nggak memiliki penyakit tertentu, tapi rasa sakit kemungkinan kita bisa alami. Contoh yang nyata adalah misalnya kita duduk di sini nih, duduk terus menerus ya, tanpa merubah posisi. Sakit nggak? Sakit kan, pegel kan? Atau nggak usah duduk lah, kita tidur di rumah, tidur terusan, enak nggak? Katanya tidur enak, tapi kalau kita tidur terusan, gimana rasanya? Nggak enak ya, tapi nanti secara tidak sadar waktu kita tidur tuh kita kan balik-balik badan ya, bener nggak? Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita berada dalam posisi tertentu, dalam satu waktu tertentu, kita akan mengalami rasa sakit, ya, rasa sakit. Nah, rasa sakit ini, ya, ada rasa sakit fisik dan ada rasa sakit mental. Rasa sakit fisik ini ya sehubungan dengan fisik kita, ya. Tetapi itu disebut semuanya, baik rasa sakit fisik maupun rasa sakit mental, itu disebutnya wedana di dalam Pali. Nah, wedana itu sifatnya sebetulnya bukannya fisik, tetapi bukannya rupa ya, tapi memang mental gitu ya. Tapi dia munculnya ya terkondisi dari fisik kita gitu ya. Ya, misalnya fisik kita terkena penyakit, atau fisik kita misalkan jatuh gitu ya. Kalau kita kan jatuh sakit, bahkan yang paling umumnya kalau kita misalkan tadi Bante kasih contoh duduk lama pun kita sakit ya. Jadi kita memerlukan perubahan postur tubuh untuk menghilangkan rasa sakit sebetulnya. Tetapi rasa sakit itu sebetulnya udah ada di dalam diri kita, karena memang sifat dari batin dan jasmani itu gitu, yaitu duka, anicca, dan anatta. Itu memang udah sifatnya seperti itu ya. Bante kasih perumpamaan seperti ini ya, seperti Bapak Ibu tahu cabai kan? Cabai ya. Di dalam cabai kan ada rasa pedas ya. Rasa pedas dari cabai sama cabai itu kan dua hal yang berbeda kan? Betul ya? Nah, tapi rasa pedas itu adalah sifat dari cabai gitu ya.
nggak bisa dipisahkan dari cabai kan? Kita bisa pisahkan nggak rasa pedas sama cabai, nggak bisa kan? Memang udah ada di situ sejak cabai itu muncul kan? Betul ya? Nah demikian pula sejak kita muncul, sejak kita lahir, itu kita telah memiliki sifat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, sampai di sini bisa dimengerti kan? Nah, memang udah sifatnya kayak gitu, udah bawaan pabrik gitu ya. Sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita sudah membawa sifat anicca, dukkha, dan anatta. Sudah ada tuh sifat ketuaan di dalam diri kita. Sudah ada sifat kita akan meninggal. Sudah ada di dalam diri kita sejak kita lahir, tua, sakit, dan mati. Sudah ada. Kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu memang sudah ada di dalam batin dan jasmani kita. Di dalam 5 kanda kita, 5 agregat itu udah ada. Kayak gitu. Ya. Bahkan bukannya dukkha, ya, anicca juga sama, dan anatta, bahkan anatta itu udah ada sifatnya di dalam diri kita. Anicca, dukkha, dan anatta itu di dalam 4 kebenaran mulia itu termasuk ya ruang lingkup dari pernyataan Buddha sebagai dukkha itu sendiri. Ya. Jadi dukkha itu termasuk dukkha itu sendiri termasuk juga anicca. Karena Buddha mengatakan yang aniccang tang dukkang, artinya ya anicca itu dukkha. Sesuatu yang tidak kekal. Anicca kan artinya tidak kekal. Ya, sesuatu yang tidak kekal itu adalah dukkha. Jadi apa yang tidak kekal? Ya semua yang berkondisi tidak kekal. Sabbe sangkara anicca kan, termasuk ya batin dan jasmani kita tidak kekal. Karena memang sudah sifatnya seperti itu. Ya. Dan tugas kita apa? Tugas kita hanya menyadari ya di dalam kebenaran mulia yang pertama Buddha memberikan instruksi buat kita parinya ya. Artinya kita menyadari, memahami ya, mengetahui dengan benar, dengan tepat ya. Kalau kita nggak mampu mengetahui, nggak mampu menyadarinya, yang terjadi apa? Pengetahuan yang salah gitu ya. Nanti pandangan yang salah, keliru terhadap apa yang memang alami yang ada di dalam diri kita. Jadi, makanya Sang Buddha sebetulnya menjelaskan sesuatu yang nyata yang ada di dalam hidup kita, ya. Sesuatu yang real terjadi, ya. Yang ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Makanya Bante berkata bahwa ajaran Buddha sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat dekat sekali dengan hidup kita, yaitu tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang diri kita yang memiliki batin dan jasmani. Kan semua kita kan punya batin, punya jasmani kan? Ya, itu sebetulnya punya kita sendiri. Nah, sejak kita lahir itu ada. Nah, sejak kita lahir kita membawa sifat-sifat alami yang ada di dalam diri kita, itu anicca, dukkha, dan anatta. Itu memang sifat alami, nggak bisa dipisahkan dari diri kita, seperti kita tidak bisa memisahkan antara rasa pedas yang ada di dalam cabai kayak gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya sesederhana itu, tapi memang kadang-kadang kalau kita belajar tentang 4 kebenaran mulia, kita dijelasin, hidup adalah penderitaan gitu ya. Sepertinya kan sesuatu yang langsung kita tolak ya. Gitu. Tetapi kalau kita dijelaskan bahwa yang disebut dukkha adalah sebetulnya batin dan jasmani kita yang kita sudah miliki sejak kita lahir kan, yang ada bersama kita sampai seumur kita sekarang ya. Kita mungkin sekarang berumur 50 tahun, 40, 30, bahkan 20, sejak saat itu ada ya. Bahkan sebelum kehidupan yang sekarang kita ada, dan bahkan setelah kehidupan kita berakhir, kita akan memiliki batin dan jasmani yang baru seperti itu, dan ada bersama kita di lingkaran kelahiran ulang ini. Dan Sang Buddha hanya menjelaskan itu gitu, kenyataan yang ada di dalam diri setiap orang, bahwa ketika semenjak kita lahir kita memiliki ya batin dan jasmani ini. Nah, sejak kita lahir, sejak kita memiliki batin jasmani ini, dan di dalam batin jasmani ini sudah ada sifat alamiah, yaitu anicca, dukkha, dan anatta gitu. Dan Buddha hanya menyatakan, menunjukkan kepada kita semua tentang itu semua gitu ya. Dan ya kan, kalau
setelah kita memiliki jasmani secara efeknya kita akan mengalami usia tua kan? Usia tua. Nah, itu efek yang jelas dari badan jasmani kan perubahannya gitu kan. Gitu ya. Usia tua, sakit dan lain sebagainya yang kita alami, yang kita sebut pengalaman hidup di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksud Sang Buddha dengan dukkha. Secara khusus ya Sang Buddha berkata bahwa dukkha itu tubuh dan batin jasmani kita, bukan yang lain. Ya, ketuaan juga cuma efek dari tubuh kan. Setelah tubuh ya tua gitu. Terus tubuh ini tidak kekal ya. Ya, selain tidak kekal ya kita tahu kan nanti kita akan melihat jelas ketidakkekalan dari tubuh ketika apa? Ketika tubuh mengalami kematian ya, berakhir. Tidak kekal artinya itu apa? Tidak selamanya eksis, tidak selamanya ada. Ya. Tidak selamanya dia eksis. Nah, ini terlihat jelas ketika tubuh ini meninggal kan, nggak selamanya ada. Pas meninggal di momen itu disebut anicca. Dan itu adalah termasuk juga dukkha. Ya. Yang anicantang dukkha artinya sesuatu yang tidak kekal itulah dukkha. Kayak gitu. Nah, dukkha juga berarti sebagai tanpa inti, ya, anatta. Nah, ini agak sulit dijelaskan karena ini berhubungan dengan diri kita juga. Nah, kalau kita mau analisa ya diri kita itu kan, diri kita sebetulnya Sang Buddha menganalisa diri kita yang disebut batin dan jasmani kita itu dalam lima agregat atau 5 kelompok ini, yaitu kelompok tubuh, kelompok fisik yang disebut rupa, terus ada kelompok perasaan atau wedana, yang ketiga ada kelompok persepsi atau sanya, yang keempat ada kelompok formasi mental yang disebut sangkara, dan yang terakhir ada kelompok kesadaran atau winyana. 5 agregat ini atau 5 kelompok kemelekatan ini atau 5 kanda ini, inilah yang disebut ya manusia atau makhluk ya. Jadi kalau kita mau analisa yang di dalam diri kita yang kita sebut makhluk ini terdiri dari 4 kelompok itu. 1 kelompok fisik dan 4 kelompok batin ya, kelompok mental. Nah, kelompok fisik itu lebih jelas kan? Semua kan dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, dari atas ke bawah, bagian yang paling luar maupun yang masuk ke dalam, ya fitur-fitur yang terluar yang ada di dalam diri kita, ya seperti rambut di kepala, ya kan, terus ada kuku, ada gigi, ada kulit, kan, terus ada bulu badan, itu semuanya ada fitur terluar yang ada di diri kita kan. Kalau kita mau analisa itu bagian dari rupa, ya ada fitur yang di dalam ya setelah kulit ya kita akan bertemu dengan daging, tulang, otot-otot dan lain sebagainya, dan ada cairan-cairan tubuh segala macam, cairan tubuh yang disebut darah, ya air mata dan lain sebagainya, itu adalah fitur yang di dalam. Dan itu semua adalah masuk kelompok dari apa? Kelompok dari fisik atau rupa. Nah, nanti 4 yang terakhir yang disebut yang pertama perasaan, pencerapan, ya, formasi mental dan kesadaran itu kelompok batin. Nah, terus yang kedua nih perasaan. Nah, perasaan ini juga adalah dukkha ya. Nah, ini untuk perasaan ini agak spesifik, ini berkenaan dengan dukkha. Karena perasaan itu ada ya 3 macam ya. Perasaan yang bahagia, perasaan yang tidak menyenangkan, dan perasaan yang netral. Nah, kalau perasaan yang tidak membahagiakan atau tidak nyaman kan kita bisa mengerti ya bahwa itu adalah dukkha ya, karena memang yang kita alami tidak menyenangkan ya kan, seperti sakit fisik, sakit mental gitu ya. Sakit mental maksudnya rasa sakit secara mental ya, seperti ya kalau kita ketidakpuasan yang secara mental ya, misalkan kalau kita kalau kita misalkan tidak mendapatkan apa yang diinginkan kan kita kecewa gitu ya, seperti perasaan kecewa, putus asa dan lain sebagainya kan. Nah, itu kan rasa sakit mental, kekecewaan gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kegelisahan, ketakutan, semua itu kan rasa sakit mental. Itu kan agak kita alami juga kan. Itu rasa sakit fisik kita juga alami. Nah itu kan jelas bagi kita itu adalah sebuah dukkha gitu. Kadang-kadang kita berpikir kalau misalkan
perasaan yang menyenangkan, apakah itu juga duka gitu? Ini kan menyenangkan, nyaman ya. Nah, Sang Buddha menjelaskan perasaan yang menyenangkan sebagai viparinama duka. Artinya apa? Perasaan yang menyenangkan pun tidak selamanya eksis ya. Dia akan berubah. Ya, dia akan berubah karena ketika berubah itu ya kita terlihat nyata dukanya, tapi sebelum berubah nggak terlihat nyata. Makanya disebut viparinama duka. Artinya duka atau penderitaan yang dialami ketika hal tersebut berubah. Ya, yaitu ya tadi segala sesuatu kan sifatnya kan tidak kekal. Ya, anicca. Ya, demikian juga terhadap perasaan yang menyenangkan. Apapun yang kita rasa yang kita menyenangkan itu nggak selamanya kan. Jadi ada masanya, ada waktunya. Nah, ketika berubah, nah itu kan menjadi duka yang nyata. Sebelum berubah ya dukanya nggak nyata. Makanya disebut viparinama duka. Ya, itu juga masuk kelompok duka. Itu perasaan yang nyaman. Nah, rasa bahagia. Kalau kita kan sering mendengarkan, maksudnya antara penderitaan dan kebahagiaan kan dua hal yang berbeda gitu ya. Ya, suka duka. Nah, duka di dalam 4 kebenaran mulia itu adalah maksudnya aspeknya atau pernyataan atau kata yang digunakan untuk sifatnya sangat luas gitu ya. Bukan lawan dari kebahagiaan. Nah, kalau di dalam Buddhis yang disebut kebahagiaan itu cuma wedana gitu ya. Perasaan yang bahagia sih. Cuma terbatas pada itu, tetapi kata-kata duka itu lebih luas sifatnya. Jadi mungkin dari setiap kita ini berpikir bahwa kita ini pengennya bahagia, betul ya? Menghindari penderitaan, tapi kita pernah tahu nggak atau pernah berpikir apa yang disebut bahagia di dalam Buddhis? Ya, di dalam yang disebut bahagia itu wedana. Ya, wedana. Wedana itu ada 3 macam. Selain bahagia juga ada menderita, yaitu sukha wedana, dukkha wedana, dan upekkha wedana. Nah, itu cuma perasaan. Jadi duka itu adalah perasaan yang tidak nyaman ya. Terus yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, terus yang suka adalah perasaan yang nyaman, yang menyenangkan, dan yang terakhir tapi duka di sini atau perasaan tidak nyaman itu berbeda dari duka di dalam 4 kebenaran mulia. Tapi karena suka dan duka ini merupakan lawannya, tetapi di dalam pernyataan di 4 kebenaran mulia duka itu sifatnya lebih luas, termasuk perasaan yang menyenangkan juga duka. Ada disebut viparinama duka, yaitu duka yang tidak nyata. Jadi nyatanya itu ketika dia berubah gitu ya, ketika anicca. Nah, jadi kalau perasaan nyaman kita muncul, ya tapi kan perasaan nyaman itu kan nggak selamanya, ya nggak selama. Ketika dia berubah, ya contoh nyata gimana perasaan nyaman ini bisa berubah. Contoh sederhana begini, misalnya kita suka makan makanan tertentu gitu ya, contohnya makan apa deh, makan bakso ya, atau makan bakmi. Ketika kita makan bakmi yang pertama kali kita rasa nyaman kan, kedua kali masih nyaman, ketiga kali kurang nyaman, keempat kali mungkin rasa nyaman itu udah berubah kayak gitu ya, nggak nyaman lagi, udah menjadi biasa. Dan lama kelamaan ketika berubah menjadi biasa, lama kelamaan kita merasa udah bosen, nggak enak kan, betul kan? Seperti itu. Coba deh makan bakso 5 mangkok. Mangkok yang pertama mungkin masih enak, kedua, ketiga, dan yang kelima kita udah muak gitu ya, udah bosen kayak gitu. Seperti itu ya. Perasaan kenapa yang berubah? Apa rasa baksonya? Enggak, orang belinya di tempat yang sama. Apa yang berubah? Perasaannya yang berubah kayak gitu. Nah, perasaannya berubah, makanya perasaan disebut tidak kekal. Ketika dia berubah, ketika kekal, itu duka menjadi nyata kayak gitu. Itu disebut viparinama duka ya. Nah, itu tentang perasaan kayak gitu. Jadi apa yang disebut bahagia sebetulnya kalau di dalam Buddhis kita tahu itu bahwa cuma perasaan aja, tapi perasaan juga ya nggak kekal kayak gitu, nggak kekal. Ketika dia berubah, ya itu disebut juga duka di dalam 4 kebenaran mulia. Bukan duka sebagai lawan kata dari suka, ya bisa dimengerti ya kayak gitu. Nah, kita semua kan
pengennya bahagia, mengejar kebahagiaan, menolak penderitaan gitu ya. Tapi sebetulnya kita harus tahu apa yang disebut kebahagiaan di dalam Buddhis itu juga masih dicengkram oleh duka, ya, kayak gitu. Karena duka di dalam 4 kebenaran mulia itu sifatnya tuh sangat luas, kayak gitu, sangat-sangat luas. Nah, terus Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, ya, kenapa sih, maksudnya Bante menjelaskan ini, ya, sebetulnya ini mau nggak mau mesti dijelaskan. Karena apa? Karena ini adalah ajaran Buddha yang inti gitu ya. 4 kebenaran mulia itu ajaran Buddha yang inti, ya. Terus kedua, ini adalah berhubungan dengan hidup kita gitu ya. Ini adalah kenyataan yang kita miliki, kenyataan yang kita hadapi bersama-sama, ya. Kita kan memiliki batin dan jasmani. Sang Buddha mengatakan batin dan jasmani itu dicengkram oleh duka. Nah, kayak gitu. Jadi duka itu adalah apa? Duka itu adalah batin dan jasmani kita, ya. Duka adalah sesuatu yang dekat sama diri kita. Jadi ajaran Buddha itu bukan sesuatu yang jauh kan, dia sangat dekat dengan diri kita, yaitu tentang diri kita, tentang batin dan jasmani kita. Bagaimana batin jasmani kita tuh memiliki sifat duka itu sendiri, ya, sifat anicca dan sifat anatta, kayak gitu. Nah, Buddha hanya menjelaskan ini semua gitu, ya, memaparkan, ya, dikatakan menegakkan ajarannya seperti ini. Oh, ini loh ajaran Buddha seperti ini. Nah, ketika paham ajaran Buddha seperti ketika kita mengerti, oh seperti ini ya, ya, nanti kita bisa menerima. Ketika kita mengerti, kita bisa menerima keadaan kita seperti ini. Dan ketika kita mau menerima keadaan kita, ya, ya nanti ya hidup kita akan lebih ringan seperti gitu. Tadinya kenapa? Tadinya kita salah mengerti tentang hidup kita, ya, kita pengennya ke A tapi mentok gitu aja, kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah mulai mengerti, kita bisa menerima, ini kan akan menjadi lebih ringan, ya. Kita pengen bahagia, kita menolak menderita, kita harus tahu itu kebahagiaan itu apa, ya, penderitaan itu apa, dan itu semua dijelaskan, ya, kepada kita, ya, oleh Sang Buddha lewat ajarannya yang disebut Dhamma. Nah, ini adalah keberuntungan untuk kita, sesuatu yang beruntung buat kita semua. Kita bisa mengetahui ini semua, gitu. Ya, kalau ketika kita mengetahui semua, kita ini nggak salah jalan, ya. Pikiran kita nggak salah, pandangan kita nggak salah, ya. Persepsi kita nggak salah, kayak gitu. Nah, ketika nggak salah, jadi kita akan ringan menjalani kehidupan, gitu ya. Kita akan bahagia, kita akan mudah bahagia seperti itu, ya. Ya, karena hidup seperti ini, ketika kita bisa menerima kenyataan ini, kita akan menjadi ringan. Betul kan? Seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa menerima kan berat, betul ya? Berat kayak gitu. Nah, seperti inilah Bapak Ibu semua. Inilah ajaran Buddha seperti itu, ya. Bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang memang betul-betul dekat dengan hidup kita. Nah, Bante kembali lagi terhadap ajaran Buddha yang disebut duka itu, ya. Tadi ada penjelasan duka tentang duka itu sendiri yang merupakan sifat alami, juga termasuk anicca, dan yang terakhir yang agak sulit dijelaskan yaitu tentang tentang anatta ini, anatta yang ada di dalam diri kita, yang memang seperti itu. Karena penjelasan ini ya mesti diuraikan dari bahwa batin dan jasmani kita itu ya terdiri dari 5 agregat itu, terdiri dari 5 kanda. Ya, kita mulai menganalisa, oh siapa sih diri kita? Oh, kita adalah batin jasmani. Oh, jasmani itu apa? Jasmani itu rupa kanda. Rupa kanda itu apa? Rupa kanda itu yaitu, ya, unsur fisik yang ada di dalam diri kita, unsur fisik yang ada di dalam, ya, semua bagian dari kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, dari mulai yang pitu terluar seperti rambut di kepala, rambut di seluruh badan yang disebut bulu badan, terus ada kulit, ada kuku, ada gigi, itu kan fitur terluar sama fitur-fitur yang terdalam. Kita analisa, oh ini disebut bagian dari fisik kita, rupa kita. Nah, selain fisik ada apa lagi? Oh, ternyata ada 4 yang lainnya yang menurut ajaran Buddha. 4 yang lain itu, yang kedua itu perasaan. Nah, ini perasaan itu adalah Vedana bahasa Palinya. Perasaan ini ada 3 macam: perasaan bahagia, perasaan tidak bahagia, atau perasaan nyaman, tidak nyaman, dan perasaan netral. Nah, perasaan-perasaan ini ada terkondisi oleh fisik yang kita
Yang kalau terkondisi oleh fisik yang kita sering sebut rasa tidak nyaman secara fisik ya. Dan ada juga terkondisi oleh batin, ya ini munculnya di batin. Nah, muncul di batin seperti apa? Semua jenis kekecewaan, ketidakpuasan, kegelisahan, dan lain sebagainya ketika semua hal tidak sesuai apa yang kita inginkan, kayak gitu ya. Tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Ini timbul perasaan-perasaan tidak menyenangkan secara batin maupun secara fisik. Kalau secara fisik itu lebih nyata kan? Seperti rasa sakit fisik, ketidaknyamanan fisik. Nah, rasa sakit fisik bisa disebabkan oleh penyakit ataupun memang oleh hal-hal lainnya seperti misalnya kita ketusuk kan, kena benda tajam, kena timbul rasa sakit fisik kayak gitu. Nah, rasa sakit fisik dan rasa sakit perasaan mental itu berbeda. Kalau perasaan mental itu memang lebih halus ya seperti kekecewaan, kesedihan dan lain sebagainya secara mental yang kita alami kayak gitu ya. Nah, ini bisa dipahami kan seperti ini. Itu ada perasaan. Jadi kesimpulannya ada 3 jenis perasaan yang terkondisi secara fisik dan secara mental. Jadi ada 6 jenis perasaan gitu ya. Nah, yang perasaan yang tengah-tengah disebut perasaan netral itu ya disebut A suka, A duka. Jadi bukan perasaan bahagia, bukan juga perasaan tidak bahagia. Dia ada di tengah-tengah ya. Tapi bukan juga keseimbangan, tapi memang perasaan yang biasa-biasa aja. Ada juga yang disebut keseimbangan batin ya. Keseimbangan batin. Keseimbangan batin batin itu seimbang dari hal-hal yang sedih dan yang tidak sedih. Tapi perasaan mental ya kalau perasaan netral itu ya perasaan biasa-biasa aja ya, seperti rasa cuek lah kayak gitu. Tetapi keseimbangan batin itu hal yang berbeda. Nah, itu tentang perasaan. Dan satu lagi ya tentang disebut sanya, pencerapan atau sanya ini adalah penilaian yang kita nilai. Kalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pasti kita timbul penilaian terhadap diri kita. Misalnya kita lihat rupang Buddha ini, kita tahu rupang Buddha ini warnanya emas, kita tahu ini di belakang kita ada rupang Buddha, itu disebut sanya. Jadi pas kita melihat terjadi penilaian gitu ya, terjadi persepsi ini adalah rupang Buddha, ini adalah berwarna emas. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah persepsi yang timbul ketika indera-indera kita bersentuhan dengan objek-objek indera gitu ya. Ya, mata melihat sesuatu timbul persepsi. Persepsi ini muncul dari pengalaman yang lalu kita pernah melihatnya sehingga kita tahu itu adalah rupang Buddha, berwarna emas. Kayak gitu, ini rupang yang indah. Itu penilaian kita, persepsi kita terhadap sesuatu yang kita lihat, kita dengar gitu ya. Jadi objek indera kan kita punya 5 indera plus 1 indera, 6 indera kan. Mata ada objeknya, telinga ya bersama objeknya suara, hidung objeknya itu kan bau-bauan ya kan. Terus ada tubuh ini disebut kaya, ini ada objeknya, itu sentuhan, objek sentuhan. Dan yang terakhir yang ada lidah itu objeknya rasa kan, rasa asin, manis dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada indera yang keenam yaitu indera pikiran ya. Nah, indera pikiran atau indera batin ini indera yang keenam. Jadi indera yang keenam ini luar biasa gitu ya. Ketika mata kita melihat sesuatu dan pikiran kita juga ya mengalaminya secara bersamaan kayak gitu ya. Jadi apa yang kita lihat ya kita kan nilai gitu ya. Wah, ini patung Buddha gitu ya, ini berwarna emas. Nah, ketika di pikiran kita terus kita berpikir gitu ya, wah, patung ini indah gitu ya, oh tinggi sekali ya, beratnya mungkin beberapa ton, wah ini berat sekali. Nah, itu kita berpikir. Nah, itu disebut formasi mental. Itu adalah kanda kita yang keempat ya. Kita berpikir, kita mengkonstruksi apa yang kita lihat kayak gitu. Nah, ini adalah formasi mental atau sangkara. Nah, ini merupakan agregat yang keempat. Dan yang terakhir adalah kesadaran ya. Nah, kesadaran ini ya kita sadar terhadap apapun gitu ya. Nah, kesadaran ini hanya
hanya seperti itu. Nah, jadi ada 5. Nah, 5 agregat ini, 5 kanda ini, ya, ini yang sebenarnya ada, nggak lebih daripada ini, gitu ya. Nah, ini yang disebut batin dan jasmani kita. Dan batin jasmani kita ini berproses. Nah, waktu prosesnya itu tanpa melibatkan inti diri, gitu ya. Dia hanya berproses seperti itu. Nah, itu juga termasuk ya ajaran Buddha, yang termasuk duka itu sendiri, karena di dalam Bante bilang yang disebut duka yaitu diri kita ya, batin dan jasmani kita, dan di dalam batin jasmani kita itu tersimpan sifat-sifat duka, anicca, duka dan anatta. Memang sudah ada seperti itu ya. Ya, duka lebih jelas buat kita ya, kita mengalami kan duka. Terus anicca juga kita mengalami kan, kita mengalami ya ketidakkekalan kan, semua hal yang kita miliki kita harus ingat bahwa suatu saat itu kita akan berpisah ya kan dari yang kita miliki, anicca ya. Ya, bahkan tubuh ini yang kita sayangi ya, yang kita pelihara sejak lahir ya sampai seumur ini kan, kita merawat tubuh ini kan, yang kita kasih makan, kita rawat supaya nggak sakit dan lain sebagainya. Tapi suatu saat ya kan kita akan berpisah dengan tubuh ini. Demikian pula ya tentang tanpa inti atau tanpa diri atau tanpa roh. Nah, ini juga ada di dalam sifat dari diri kita, yaitu batin dan jasmani kita ini hanya berproses ya. Kalau kita mau analisa, terdiri dari 5 agregat ini, 5 kanda ini. Nah, di antara 5 kanda ini nggak ada intinya, nggak ada rohnya, nggak ada dirinya, hanya prosesnya aja terjadi ya. Contohnya tadi ketika kita melihat sesuatu ya, ketika misalnya contoh mata, kita melihat sesuatu ya, timbullah kesadaran mata. Terus ketika melihat sesuatu timbul kesadaran mata ya, di dalam momen yang sama itu kita bisa melihat, kita bisa merasakan apa yang kita lihat ini menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, itu perasaan muncul di situ. Terus kita juga menilai apa yang kita lihat. Ini apa ya? Oh, ini Buddha Rupang. Oh, perasaannya menyenangkan kalau lihat Buddha Rupang kan? Kayak gitu kan? Senang gitu. Oh, Buddha Rupangnya bagus, senang. Oh, kita tahu ini Buddha Rupang berwarna emas. Kita mulai berpikir ya, wah Buddha Rupang ini berat loh. Ya mungkin beratnya beberapa ton. Ini gimana ngangkutnya sampai ke sini gitu ya. Wah, oh pintunya kan kecil, gimana ngangkutnya? Mungkin pintunya dijebol atau apa gitu sehingga bisa sampai ke sini gitu ya. Nah, itu kita merekonstruksi, itu sangkara kita muncul di situ. Nah, kayak gitu. Nah, 5 agregat itu berproses di situ. Sewaktu kita melihat, sewaktu kita mendengar, sewaktu kita apalagi merasakan makanan, kan ada rasa. Itu kita kalau merasakan makanan, oh makanan ini enak dan lain sebagainya. Kita mulai tahu apa yang kita makan. Ya kan? Oh, kita makan apa? Terus kita mulai berpikir tentang makanan, gimana cara membuatnya ya, gimana kayak gitu dan lain sebagainya. Pikiran kita merekonstruksi apa yang kita makan, kita rasakan seperti itu. Dan itu disebut hidup berproses seperti itu, dan itu tidak melibatkan inti diri, hanya prosesnya yang ada, intinya nggak ada. Itu ajaran Buddha tentang anatta kayak gitu. Dan anicca, duka, anatta itu juga Buddha mengatakan termasuk dalam kelompok duka itu semua. Nah, apa itu duka? Duka itu batin dan jasmani kita. Di dalam batin dan jasmani kita memang sejak kita lahir sudah tergandung sifat-sifat anicca, duka, dan anatta. Buddha hanya menjelaskan ulang, membabarkannya seperti itu, kayak gitu. Ya, nah itu tentang duka. Nah, instruksi Buddha tentang duka jelas, parineya, dipahami, ya, dimengerti dengan baik, sehingga kita tidak salah mengerti, ya. Nah, tidak memiliki 3 hal gitu. Disebut sanya wipalasa, kekeliruan. Wipalasa itu ada kekeliruan persepsi. Nah, terus cita wipalasa, kekeliruan dari kesadaran, dan diti wipalasa, kekeliruan dari pandangan. Ya kan? Ketika kita melihat sesuatu, nanti kita berpikir, nanti kita punya pandangan tertentu apa yang kita terhadap apa yang kita lihat gitu ya. Kayak gitu. Itu
Itu terjadi. Maka ketika kita mendengar ajaran Buddha tentang 4 kebenaran mulia ini, khususnya tentang duka ini, Buddha membabarkan, seperti ini loh sebetulnya yang terjadi, realitasnya seperti ini. Ya, ini supaya kita tidak mempunyai tadi 3 macam jenis kekeliruan itu gitu. Ya. Nah, itu tentang duka. Masih ada 3 yang lain, yaitu tentang nanti menjelaskan sedikit lagi tentang kebenaran mulia yang kedua yang disebut samudaya atau sebab dari duka, karena ini berhubungan dengan duka, ya. Samudaya yang disebut, apa itu samudaya, dijelaskan di dalam di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Buddha menjelaskan apa itu sumber duka, asal mula duka atau sebab dari duka. Buddha mengatakan tanha, ya. Dalam bahasa Pali disebut tanha pono bawika. Ya, nandi raga sahagata tatra binandini. Terjemahannya seperti ini. Apa yang menyebabkan penyebab dari duka atau sumber dari duka? Sang Buddha menjelaskan tanha. Tanha ini diterjemahkan sebagai dahaga atau kehausan, ya, atau keinginan. Ya, tanha, dahaga, dan pono bawika. Pono bawika itu artinya menciptakan eksistensi, atau eksistensi ini keberadaan dan kelahiran kembali, yang disertai dengan nandi dan raga sahagata. Nandi dan raga itu, nandi itu sejenis keserakahan, ya. Raga itu ya maksudnya keserakahan yang lebih kuat sehubungan dengan jasmani. Ya, nandi raga sahagata disertai dengan kesenangan. Nandi raga yaitu keserakahan disertai dengan keserakahan. Tatra binandini, mencari kesenangan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, itu jadi penyebab apa itu disebut kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Jadi ya, dahaga akan kesenangan indria, ya, terus dahaga akan kesenangan dari eksistensi atau kelahiran kembali, dan dahaga akan pandangan salah, pemusnahan diri, bahwa menganggap setelah meninggal ya udah diri itu lenyap, kayak gitu. Itu 3 macam tanha. Nah, ini adalah penyebab atau asal mula daripada duka itu sendiri, ya. Jadi keberadaan kita, misalnya tadi kan duka dijelaskan bahwa apa yang disebut duka itu adalah batin dan jasmani kita. Dan batin jasmani kita ini bagaimana bisa ada? Bagaimana bisa muncul? Bagaimana bisa lahir? Nah, jawabannya di kebenaran mulia yang kedua, bahwa ada sebabnya. Menurut ajaran Buddha, sesuatu itu tidak eksis, tidak muncul begitu aja, muncul secara kebetulan gitu ya, atau muncul diciptakan oleh makhluk tertentu, tetapi muncul berkondisi, bersebab. Nah, tidak muncul begitu saja. Jadi munculnya itu harus ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Buddha menjelaskan sebabnya tanha, ya, kehausan, dahaga, daripada 3 hal gitu, kehausan. Ya, kehausan yang menciptakan eksistensi dan kelahiran kembali, ya, disertai dengan keserakahan, mencari kesenangan saat ini dan di masa yang akan datang, itu sebabnya, ya. Nah, ini sebab dari duka itu tanha. Nah, tanha itu menciptakan, ya, kelahiran kembali, ya. Makanya kita jadi manusia ini, ya, karena sebabnya apa? Ya, kita jadi makhluk, ya kan. Makhluk itu kan memiliki batin dan jasmani. Makhluk itu juga disebut 5 kanda. Itu munculnya bagaimana? Sebabnya apa? Yaitu adanya tanha. Jadi nggak bisa muncul sendiri. Tanha inilah menyebabkan kemunculan. Nah, tanha ini, ya, itu menyebabkan kelahiran kembali. Ya, bagaimana ini dijelaskan? Ya, Sang Buddha menjelaskan ini bisa dihubungkan dengan ajaran Buddha yang lain. Ajaran Buddha yang apa? Ada 2 ajaran Buddha, yaitu tentang ajaran Buddha tentang karma dan ajaran Buddha tentang paticcasamuppada, yang menjelaskan bagaimana tanha ini, ya, menyebabkan terjadinya kelahiran kembali, kayak gitu. Nah, kan kita tahu kan bahwa maksudnya apa yang terjadi sama diri kita, yaitu
tubuh fisik kita dan batin kita ini nggak terjadi begitu saja. Kalau nggak terjadi begitu saja, bagaimana dia terjadinya? Nah, dia berkondisi, bersebab. Kondisinya apa? Yaitu tanha. Bagaimana tanha memunculkan tubuh fisik kita, memunculkan batin kita, ya, memunculkan kelahiran kembali kita. Nah, ini Sang Buddha menjelaskan dalam hubungannya tentang ajaran Buddha tentang kamma dan paticca samuppada, kayak gitu, ya. Nah, di contoh Bante di dalam paticca samuppada dijelaskan awija, pacaya, sangkara. Sangkara, pacaya, nama rupa. Artinya awija itu adalah kegelapan batin, ya. Awija ini menjadi kondisi bagi sangkara. Sangkara di sini artinya pembentukan kama, ya. Ya, kama. Ya, kama ini ada kama yang kita lakukan. Kama ini artinya perbuatan, ya. Perbuatan yang kita lakukan lewat ucapan, lewat tindakan kita, itu perbuatan fisik, dan lewat pikiran kita. Nah, kama ini mempunyai potensi, disebut kama, punya potensi untuk menghasilkan akibat. Akibat dari kama itu sering disebut kama wipaka, ya, atau kama pala. Jadi kama sama akibat kama itu dua hal yang berbeda, ya. Nah setelah kama ini menjadi kondisi memunculkan nama rupa. Nama rupa itu apa? Yaitu batin dan jasmani kita, kan disebut nama rupa. Nah, jadi jelas di sini. Nah, jadi tanha. Nah, di dalam yang pertengahan contohnya tanha, ya menjadi kondisi bagi upadana. Upadana menjadi kondisi bagi bawa. Nah, jadi tanha sama upadana itu sebetulnya suatu hal yang sama, ya. Tanha itu ya keinginan, tetapi keinginan yang sudah menjadi lebih kuat tenaganya itu disebut upadana. Nah, upadana ini menjadi kondisi bagi bawa. Bawa itu artinya kama bawa. Kama bawa itu artinya apa? Perbuatan itu sendiri. Nanti bawa menjadi kondisi bagi jati. Jati kelahiran kembali. Nah, jadi ya, itu bagaimana dijelaskan tanha itu menjadi sebab bagi kemunculan batin dan jasmani kita, bagi kemunculan dari duka, ya. Jadi tanha, ya, secara kalau kita mempunyai tanha kan tadi, ya. Nah, kita kan melakukan aktivitas batin dan jasmani. Nah, aktivitas batin dan jasmani kita itu disebut perbuatan, disebut kama, dan sebagai efek kama, ya, muncullah kelahiran kembali, kayak gitu, ya kan? Jadi maksudnya tanha ini bersama dengan kama, ya. Jadi ketika maksudnya kita melakukan sesuatu perbuatan kita itu biasanya, ya, dimotivasi oleh, ya, tadi kilesa, salah satunya tanha itu, ya. Jadi tanha bersama kama, ya, karena kama ini kalau nggak ada tanhanya atau kilesanya itu nggak mungkin terjadi juga, gitu, ya. Nggak mungkin melakukan perbuatan, ya. Jadi kama itu punya seperti bahan bakarnya, ya, kilesa itu. Jadi, ya, kama dan kilesa itu, jadi kama itu kilesa menjadi kondisi bagi kama menjadi kondisi bagi kelahiran kembali buat kita. Jadi ketika kita kemunculan kita, ya, eksistensi kita baik yang sekarang maupun yang akan datang itu karena kama kita. Ini juga yang menjelaskan kenapa kita jadi manusia nih sekarang nih macam-macam nih, Bante lihat, ya kan, bentuknya macam-macam, ada yang pria, ada yang wanita, ya kan, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, kayak gitu, kan, ada yang gemuk, ada yang kurus, kan macam-macam, kan, dan lain sebagainya. Ini disebabkan oleh kama itu sendiri, karena perbuatannya berbeda-beda, kan, kekuatan dari kilesanya, kekuatan dari tanhanya juga berbeda-beda, ya, menciptakan kama yang berbeda dan menciptakan eksistensi kelahiran kembali, bentuknya berbeda-beda, kayak gitu, ya. Nah, di dalam ajaran Buddha 4 kebenaran mulia ini juga, ya, kalau kita mau pahami itu juga mengandung ajaran Buddha yang lain, yang merupakan ajaran Buddha yang merupakan penting juga, yaitu tentang kama, tentang paticca samuppada, tentang tilakana, ya, tiga. Nah, tilakana, kama, dan paticca samuppada beserta 4 kebenaran mulia ini merupakan inti dari ajaran Buddha, merupakan
merupakan pokok-pokok dari ajaran Buddha. Jadi ketika kita mengerti maksudnya korelasi hubungan antara ajaran Buddha yang satu dengan yang lainnya, ya, kita menjadi lebih paham terhadap apa yang ingin Buddha sampaikan, kayak gitu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya nanti ya kita nggak salah, ya, nggak memiliki persepsi yang salah, pandangan yang salah, dan ya maksudnya kesadaran yang salah. Kita nggak memiliki kekeliruan. Di dalam bahasa Pali disebut wipalasa. Kita tidak memiliki wipalasa. Ya, kalau kita nggak memiliki kekeliruan di dalam diri kita, ya hidup kita kan menjadi enteng, gitu ya, menjadi ringan. Ya, kita bisa menerima apa yang terjadi di dalam hidup kita karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan hal yang alami, gitu ya. Contoh, ya Buddha mengatakan ya duka. Apa yang disebut duka kan batin dan jasmani, nama dan rupa, atau 5 kanda atau 5 agregat. Nah, 5 kanda, 5 agregat ini ketika lahir, ketika muncul, ya memang sudah memiliki sifat anicca, dukkha, dan anatta. Memang sifatnya itu memang seperti itu. Ya, seperti tadi Bante menjelaskan bahwa cabai, ya, di dalam cabai itu ada sifat pedas, gitu kan? Ya, kayak gitu. Jadi sifat pedas dari apa namanya cabai itu ya memang udah muncul sejak cabai itu lahir, gitu, cabai itu tumbuh kayak gitu. Dan kemunculan dari cabai itu nggak bisa muncul tiba-tiba, ya kan kita tahu kan kalau cabai kan nggak bisa tiba-tiba muncul. Ya kita mesti tanam dari biji kan, kayak seperti itu, lama-lama dia tumbuh nanti jadi pohon kayak gitu. Karena pohonnya jadi bunga baru muncul cabai kan. Nah, melalui proses kan kayak gitu, nggak tiba-tiba berkondisi. Nah, demikian pula batin dan jasmani kita nggak muncul tiba-tiba, atau bahkan nggak diciptakan oleh makhluk tertentu, tapi kemunculan itu berkondisi. Apa yang menjadi kondisi utamanya, menjadi penyebabnya, yaitu tanha. Nah, di dalam perjalanannya, ketika bagaimana tanha melahirkan batin dan jasmani kita itu harus melalui karma, ya, melalui karma kayak gitu, sehingga muncullah kita sekarang dengan sifat alami kita yang memiliki anicca, dukkha, dan anatta. Dan itu yang ingin dijelaskan oleh Sang Buddha. Inilah Dhamma kayak gitu, yang ingin dijelaskan seperti itu, ya. Yang inilah yang berusaha kita pahami, ya, disebut parinya, ya. Tapi kalau misalkan tadi tanha itu instruksi Sang Buddha, kita harus mampu melenyapkannya, gitu ya. Karena tujuan utama dari ajaran Buddha yaitu tadi, ya, pelenyapan dari semua tanha, ya, maka disebut tanha kayo, ya. Jadi ketika tanha lenyap, apa yang terjadi yaitu akhir dari duka, yaitu tercapai niroda. Niroda itu artinya berhenti, atau ya tercapai, penghentian dari penderitaan itu tercapai. Bagaimana itu bisa dicapai? Kita harus mengembangkan apa yang disebut jalan mulia berwas 8, yang merupakan apa? Yang merupakan kebenaran mulia yang keempat, ya. Kalau yang ketiga kan akhir duka. Kalau yang keempat itu adalah jalan menuju akhir duka, atau jalan yang akan mengakhiri duka, yaitu jalan mulia berwas 8. Nah, duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju akhir duka ini satu bagian, itu nggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Di dalam teks dikatakan kalau kita mampu melihat duka, kita bisa melihat 3 yang lainnya, atau kalau kita mampu melihat salah satu dari 4-nya, kita melihat 3 yang lainnya, kayak gitu, ya. Jadi duka, sebab, akhir, dan jalan ini itu merupakan satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Dijelaskan di dalam satu kesatuan, ya. Dan sehubungan dengan jalan mulia berwas 8 ini adalah praktek, ya, praktek yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ajaran Buddha tentang praktek yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jalan mulia berwas 8. Kalau mau disimpulkan, jalan mulia berwas 8 itu terdiri dari sila, samadhi, panya, ya. Kelompok moralitas, ya, kelompok kelompok samadhi dan kelompok panya. Nah, kelompok samadhi dan kelompok panya itu ya bisa digabungkan dalam kelompok disebut bawana atau pengembangan batin. Ya, jadi ada pengembangan batin dan ada kelompok moralitas. Jadi kita melatih, maka itu sering disebut tisika atau 3 latihan. Ya, jadi kita melatih batin dan jasmani kita. Bagaimana kita latih
kita latih batin kita. Bagaimana kita latih jasmani kita? Kita latih jasmani kita melalui moralitas, ya kan? Jadi moralitas atau yang disebut moral Buddhis gitu ya, atau kalau untuk umat awam disebut kita menjalani 5 latihan moral Buddhis yang disebut Pancasila, dan 8 latihan moral Buddhis yang disebut Atasila. Ya, untuk yang 8 ini biasanya dilakukan pada hari Cait Sabgo, ya kan? Cait Sabgo dan diantara, jadi sebulan ada 4 kayak begitu. Ini adalah moral Buddhis ya. Jadi kita melatih fisik dan fisik kita, melatih ucapan dan tindakan fisik kita jaga, kita latih, kita tegakkan dengan moral gitu ya. Contoh Pancasila Buddhis kan, ya Pancasila Buddhis kan kita melatih diri kita untuk tidak menyakiti makhluk hidup kan, ya, bahkan sampai membunuh gitu kan. Terus kita melatih diri kita tidak mencuri gitu ya, mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan itu seperti mencuri, merampas, merampok, menodong itu dan sebagainya, itu artinya tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Kalau kita mencuri, merampas itu kan mengambil apa yang tidak diberikan gitu kan. Jadi Buddha menggunakan di dalam teks digunakan kata-kata yang melatih diri untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Ya, artinya kita tidak melakukan pencurian, perampokan, penodongan dan sejenisnya kayak gitu. Terus yang ketiga ya Kammesu Micacara, kita melatih diri untuk tidak berbuat asusila ya kayak gitu. Terus yang keempat yang kita melatih diri menghindari ucapan tidak benar ya, ucapan tidak benar sebetulnya ada 4 ucapan ya ucapan dusta atau bohong, ucapan memecah belah ya. Jadi ucapan memecah belah seperti ini. Jadi kita mengatakan sesuatu sehingga dengan tujuan supaya misalnya ada 2 orang yang berteman jadi pisah gitu, jadi jauh, jadi renggang, atau 2 kelompok menjadi bermusuhan. Itu ucapan kita, sehingga ucapan kita itu seperti ucapan yang manipulatif gitu, sehingga membuat 2 orang menjadi pisah atau 2 kelompok menjadi pecah. Terus yang kelima ya tadi yang ketiga ucapan kasar, atau ucapan kasar ini yang sering disebut menghina ya, menghardik atau kayak gitu. Ini ucapan kasar. Jadi ucapan kasar. Kadang-kadang ucapan kasar ini kita melakukannya dengan lembut gitu ya, tapi dengan tujuan menghina orang itu gitu. Ini juga termasuk ucapan kasar gitu. Kalau ucapan kasar jelas kan kita marah-marah terhadap orang gitu, kita mengata-ngatai orang kita dengan dengan kata-kata kasar ya. Tetapi kadang-kadang juga kita mengucapkan dengan suara-suara yang lembut, halus, tapi dengan tujuan menghina orang itu kan bisa juga. Nah, ini juga termasuk ucapan kasar. Dan terakhir ucapan omong kosong gitu ya, ucapan yang tidak berguna. Nah, ini 4 jenis ucapan ini kita latih di dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita tidak, kalau sila kelima, kita tidak meminum sesuatu yang membuat kita mabuk ya. Kalau sekarang ya alkohol dan narkotik ya, kita tidak menggunakan 2 ini ya, alkohol dan narkotik. Nah itu ya. Jadi kita melatih diri di dalam kemoralan. Nah kemoralan ini kita latih untuk fisik kita, yaitu untuk ucapan dan perbuatan kita ya. Sedangkan untuk batin kita ya, kita melakukan pelatihan yang disebut bawana, atau sering disebut pengembangan batin ya, bawana, atau sering disebut meditasi. Nah meditasi ya itu adalah, atau bawana itu untuk melatih batin kita, sedangkan fisik kita latih dengan moral. Nah ini 2 hal ini aja gitu ya, 2 hal ini aja. Ini disebut Jalan Mulia Berluas 8 ya, secara singkatnya seperti itu. Nah, ini adalah latihan kita ya, Jalan Mulia ini kita latih selama hidup kita ya. Bedanya apa sih kalau kita nggak latih Jalan Mulia ini dengan kita latih gitu ya? Ya nggak ada. Kalau kita nggak latih ya maksudnya ya sama aja, kita kan mengalami anicca dukkha anatta, mengalami nanti kan kita hidup ya. Waktu kita hidup kan kita akan mengalami ya kan, misalnya siklus-siklus kehidupan ya kan, nanti tua, sakit dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang enggak ya. Hidup seperti itu aja gitu ya. Tapi kalau kita menjalani Dhamma, menjalani Jalan Mulia Berluas 8
Ya, kita memberi makna buat kehidupan kita ya. Ya, memberi makna gitu ya. Memberi makna buat hidup kita sehingga nanti suatu saat gitu ya kita tegak di jalan dharma ini, suatu saat ya kelahiran demi kelahiran mungkin kita alami, nanti suatu saat ya kita akan mencapai siklus dari akhir dari duka itu sendiri gitu ya, yaitu tanha kayo, artinya padamnya tanha ya, yaitu pencapaian nibbana. Jadi nibbana itu ya padamnya tanha itu sendiri ya. Nah itu adalah akhir duka, nibbana, tanha kayo. Dan bagaimana itu bisa dicapai? Yaitu dengan menjalankan jalan mulia berwas 8. Jalan mulia berwas 8 itu yaitu dari pelatihan dari fisik sama mental. Pelatihan fisik kita latih dengan moralitas, mental kita latih dengan bawana ya, dengan pengembangan mental, atau kita latih dengan meditasi. Ini adalah jalan kita di dalam jalan Buddhisme seperti ini ya. Ini adalah yang Buddha ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bisa Bante sampaikan pada siang hari ini ya. Ya semoga apa yang Bante sampaikan atau apa yang disampaikan ini bisa dimengerti dengan baik ya. Ya, sehingga kita dapat manfaatnya gitu. Dapat manfaatnya karena ajaran Buddha itu ya bukan sesuatu yang jauh, tadi Bante bilang. Bukan sesuatu yang jauh ya, tetapi benar-benar dekat. Benar-benar dekat. Yaitu tentang diri kita, tentang hidup kita. Ya, kita bertemu nggak bertemu dengan ajaran Buddha sama-sama hidup gitu. Tapi kalau bertemu ya sebuah keberuntungan buat kita. Kita beruntung. Beruntungnya apa? Pertama, Sang Buddha menjelaskan siapa diri kita, apa itu hidup kita. Terus buat apa? Kita jalaninya dengan bagaimana kayak gitu. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya jelas buat apa. Terus untuk mencapai tujuannya bagaimana? Ya menjalankan jalan mulia berwas 8. Nah, ini keuntungannya buat kita. Nah, kayak gitu. Ya, kalau kita nggak bertemu dengan ajaran Buddha, kita nggak tahu kan? Ya, kita nggak tahu ya. Ya, kita memiliki pandangan yang keliru tentang hidup kita sendiri, tentang diri kita. Sehingga kalau kita udah memiliki pandangan keliru atau persepsi keliru, ya kita akan jauh sekali dengan tujuan dari ajaran Buddha itu sendiri. Ya, jauh dari tujuan. Nah, dan ini adalah keberuntungan buat kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya ya, Bapak Ibu. Namo Buddhaya. Iya, oke. Udah tadi. Iya, boleh. Tutup. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kosalotera. Karena waktunya sudah siang, untuk tanya jawab kami tiadakan. Baik, kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Peludharma Sukha beserta umat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bante atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bante. Baik, mari kita bangkit berdiri.